Halo semuanya, selamat datang di pengenalan ski dari Transnow World. Pada modul pertama ini kita akan mempelajari tentang apa saja yang ada dalam perlengkapan peralatan berski yang ada di Transnow World. Pertama, kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan olahraga ski. Tentunya harapan kami adalah teman-teman dapat memahami dan mengerti pertama, peraturan berski, teknik berski, dan tentunya yang paling utama adalah posisi tubuh saat bermain ski. Kita lanjut ya. Ternyata ski itu membuat kita lebih bugar. Karena kenapa? Seluruh bagian tubuh kita ikut bekerja, terutama pada bagian kaki, pinggul, dan lengan. Yang kedua tentunya dengan kita pandai berski, kita pandai bersosialisasi, terutama dengan kalangan orang-orang baru yang dapat berbagi pengalaman, bahkan mungkin dapat bepergian bersama menjelajahi berbagai ski resort yang ada di dunia. Kenapa? Karena ternyata hobi berski ini sangat digandrungi oleh kalangan jet set. Berikut perlengkapan dan peralatan bermain ski. Yang pertama adalah helm. Kedua, ski wear, glove, ski poles, ski binding, dan juga ski boots. Dan tentunya ditambah inner di dalamnya. Kita lanjut ya. Yang pertama adalah helm. Helm ini sangat penting untuk melindungi kita dari benturan saat kita terjatuh di atas es. Ingat ya, wajib hukumnya kita selalu pakai helm sebelum bermain ski. Apalagi untuk para pemula. Kedua adalah ski wear. Ski wear ini tentu sangat membantu kita dalam menghalau rasa dingin. Karena pada saat kita bermain ski, suhu yang ada di Transnow World mencapai -5. Jaket dan celana waterproof tentu akan membuat tubuh tetap kering, meski sering terjatuh di permukaan es. Yang berikutnya adalah ski glove. Ski glove bukan sarung tangan untuk naik motor, melainkan sarung tangan yang khusus dibuat untuk berski. Tentunya cari yang waterproof. Sarung tangan ini melindungi tangan kita dari rasa dingin atau bahkan terluka pada saat kita jatuh. Berikutnya adalah ski boots dan inner di dalamnya. Sepatu boots ini khusus untuk bermain ski. Sepatu ini berat dan kaku. Cara pakainya pun khusus dan serasa kaki kita seperti digips dan tidak bergerak dengan bebas. Sepatu ski ini akan membembat kaki hingga menutupi betis hingga tulang kering kita. Intinya, semakin ketat dan pas sepatu di kaki justru akan semakin baik. Karena kaki kita tertopang dengan baik dan tentunya serpian es tidak bisa masuk ke dalam kaki kita. Jadi pastikan ski bootnya ketat dan pas di kaki. Oke. Next ya. Ski plate atau ski. Setelah memakai sepatu ski, selanjutnya adalah memakai papan ski. Biasanya memakai papan ski setelah sudah berada di atas es. Kenapa? Karena tentunya sangat sulit pada saat kita berjalan dengan ski. Papan ski ini punya ukuran yang berbeda-beda. Dan tentunya Transnow World sudah mengantisipasi dengan memiliki 3 ukuran yang berbeda. Dan teman-teman, papan ski ini disesuaikan dengan tinggi badan dan juga berat badan. Jadi, dapat ditanyakan kepada ski instructor yang bertugas. Berikut adalah papan ski
yang sangat disarankan sesuai dengan tinggi badan yang ada. Kita lihat di slide, kolom pertama yang sebelah kiri itu mencatat adalah tinggi badan. Kedua, yang di tengah-tengah itu adalah ukuran untuk beginner. Yang kanan adalah ukuran yang dipakai para expert dalam berski. Kita lanjut ya. Ini adalah ukuran ski untuk wanita. Yang tadi di depan adalah ukuran untuk pria. Cara bacanya sama ya teman-teman. Kolom kiri terkait sama tinggi badan, yang tengah untuk para beginner, dan yang paling kanan untuk para expert yang bermain ski. Sudah? Diingat ya. Oke, Ini adalah ski plate yang dipakai berdasarkan usia untuk anak-anak. Dan ini adalah ski binding. Ski binding ini dipakai untuk menjepit bagian ski boot pada tumit. Ski binding ini melekat bersama dengan papan ski. Dan tentunya ski binding ini bisa di-setel berdasarkan tinggi dan berat badan dari penggunanya. Perhatikan grafiknya ya pada saat teman-teman akan menyetel binding tersebut. Dengan papan ski yang pas dan setelan binding yang pas, pada saat ski jatuh, ini akan memudahkan ski plate dengan bootnya terlepas. Jadi ini meminimalkan risiko kecelakaan yang lebih parah. Berikut detail, ukuran, dan juga istilah yang teman-teman harus pelajari dan ingat dengan baik. Kita lanjut ya. Ini adalah ski plate atau ski pole. Ski pole ini dipegang dengan tangan untuk membantu menjaga keseimbangan pada saat kita bermain ski. Sangat mengasihkan bukan? Berikut ski pole yang dimiliki oleh Transnoworld. Cara bacanya, yang sebelah kiri adalah tinggi badan, yang sebelah kanan adalah ukuran dari ski pole tersebut. Berikut 10 aturan berski. Pertama, menghormati pemain lain. Kedua, wajib mengontrol kecepatan ski. 3. Pandai memilih rute agar tidak saling bertabrakan. 4. Jangan mendahului peskier yang lain dengan sangat dekat, karena dapat membuat kaget para skier yang lain. Kelima, bagaimana para skier ini memasuki ski slope. Tentunya harus memperhatikan sekelilingnya agar tidak terjadi benturan. Keenam, tidak diperkenankan para skier untuk berhenti di lereng, kecuali benar-benar diperlukan. Ketujuh, berjalan kaki harus tetap berada di sisi lereng. Jadi kalau ada yang berjalan di tengah, tolong ditegur ya. Kedelapan adalah menghormati tanda-tanda. Jadi tanda-tanda terkait dalam bermain ski wajib diperkenalkan oleh customer pada saat mereka ingin bermain ski. Segera beri bantuan pada saat terjadi kecelakaan. 10. Menaati aturan.
Apa aja aturannya? Tentunya kita sebagai pengelola dari Trans the World harus memastikan bahwa orang yang menggunakan dan bermain ski harus menyatakan dirinya sudah bisa dan pandai berski. Oke, sekian dari part 1 tentang ski equipment. Selanjutnya kita akan berganti topik yang lain. Terima kasih.